Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lehiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTP Jegemim dari tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei 2021, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, di saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kami, sehingga kami mampu menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya kepada-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi pembacaan kita dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-22. Dengarkanlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara,
saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan hidup yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Tema yang diangkat oleh MTPJ Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 25 April sampai 1 Mei 2021 adalah keadilan yang menghidupkan. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share video ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, tema yang diangkat adalah reviving justice atau keadilan yang menghidupkan. Apa itu keadilan, saudara-saudara? Keadilan ini menunjuk pada sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Sehingga kalau bicara adil, berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, pertama, adil itu adalah sama berat. Jadi tidak berat sebelah, tidak memihak. Itu adil, saudara-saudara. Tidak memihak, sama berat, tidak berat sebelah. Itu yang pertama. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang di dunia ini kalau tamang dekat, ya, sahabat karib, kadang-kadang so berat sebelah, memihak, so nyanda sama berat, so nyanda netral, tidak berdiri di tengah, tapi sudah memihak, saudara-saudara. Namun yang kedua, pengertian adil adalah berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Ternyata saudara-saudara, kalau tadi di atas dikatakan di pertama tidak memihak, ini berarti bahwa bukan memihak pada yang salah. Karena pada masa ini kadang-kadang benar jadi salah, salah jadi benar, saudara-saudara. Berpihak kepada yang benar, ya. Jadi adil adalah berpihak kepada yang benar. Kalau mau berpihak, jangan berpihak kepada yang salah, tapi berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran. Karena itu adalah keadilan, saudara-saudara. Jangan memutarbalikkan fakta yang ada. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Itu adalah keadilan. Sehingga orang yang melakukan keadilan adalah orang yang berpegang pada kebenaran. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adil ini adalah tidak sewenang-wenang. Artinya apa, saudara-saudara? Sepatutnya yang harus dilakukan, tidak sewenang-wenang, mentang-mentang sebagai seorang pemimpin, sewenang-wenang kepada anak buah. Itu tidak adil, saudara-saudara. Karena bicara keadilan adalah sesuatu yang sepatutnya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus adil? Sebab Tuhan kita adil dan Ia mengasihi keadilan. Amin. Sekali lagi, mengapa kita harus adil? Mengapa kita harus hidup dalam keadilan? Mengapa kita harus melakukan keadilan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan kita adil dan Tuhan mengasihi keadilan. Oh haleluya, saudara-saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema tentang reviving justice saat ini, keadilan yang menghidupkan, ini diangkat berdasarkan pembacaan kitab Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Ulangan ini adalah kitab Musa yang kelima, saudara-saudara. Dan dalam naskah Ibrani ini disebut Hadep Harim. Artinya perkataan. Hadep Harim artinya perkataan. Bukan orang Manado Harim Maitua, saudara. No, ya. Sehingga nama ini diambil dari permulaan kitab Ulangan ini yang berbunyi, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun dan seterusnya.
Jadi saudara-saudara, kitab Ulangan ini merupakan perkataan-perkataan Musa yang diucapkan oleh Musa atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Musa kepada seluruh orang Israel yang di seberang sungai Yordan. Ketika mereka ini dalam persiapan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudara-saudara. Dan khusus dalam Ulangan pasal 24 ini, ayat 6 dan ayat 22, ini luar biasa, ada banyak pelajaran yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudara-saudara. Ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 6 dengan tegas mengatakan janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan. Saudara, apa ini batu kilangan? Batu kilangan ini adalah batu gilingan, saudara-saudara, ya. Jadi batu kilangan ini berfungsi untuk membuat tepung dari gandum dan biji-bijian. Dan dari batu kilangan ini akan menghasilkan tepung, di mana tepung ini menjadi makanan seluruh anggota keluarga. Jadi saudara-saudara, batu kilangan ini harus ada di setiap keluarga-keluarga dalam kehidupan orang Israel. Karena batu kilangan ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan makanan. Jadi kalau nyana ada batu kilangan ini, dorangnya dapat makan, saudara-saudara. Karena kalau nyana dapat makan mati, ya. Jadi setiap keluarga orang Israel mesti ada ini batu kilangan. Nyana mungkin mau baku pinjam, saudara-saudara. Karena itu alat untuk ya memasak, saudara-saudara, ya. Menghasilkan tepung. Kalau sama dengan sekarang di setiap rumah ya ada DP sendiri-sendiri, ada konfor, ada belanga goreng, ada belanga dandangnya, mungkin baku pinjam, saudara-saudara. Di saat semua mau masak mau baku tunggu, ya. Sehingga firman Tuhan mengatakan jangan mengambil itu batu kilangan untuk digadaikan atau menjadi jaminan, saudara-saudara. Karena batu kilangan ini adalah alat untuk menghidupi seluruh anggota keluarga yang ada pada masa itu. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa ini aturan yang ada, saudara-saudara, ya. Jangan ambe karena itu adalah sama, kalau mau bilang itu sama dengan nyawa. Karena kalau nyanda ada barang itu dalam rumah, saudara-saudara, maka seluruh anggota keluarga dorang nyanda mau makan. Ya. Bahkan selanjutnya dikatakan, saudara-saudara, di ayat 7, apabila seorang kedapatan sedang menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oh, saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa ini khotbah Musa, perkataan Musa. Kalau ada pencuri yang mencuri DP saudara, anggota orang Israel pada saat itu, saudara, dan menjadikan dia sebagai budak, maka orang itu harus dihukum mati. Wah, luar biasa ini peraturan yang ada. Menculik orang harus dihukum mati, saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dunia sekarang yang ada mau pencuri orang, mau jadikan budak, ya. Cuma ada sekarang pencuri orang pe suami, pencuri orang pe istri, saudara-saudara, ya. Mencuri hati, ya. Padahal tidak boleh dilakukan, ya. Para ada juga saudara-saudara pencuri, ya. Hewan peliharaan, anjingnya dorang potas, saudara-saudara. Oh, kasihan. Itu kalau dapat pada zaman orang Israel pada masa itu langsung dihukum mati, saudara, ya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa ini perkataan Musa. Dan juga dikatakan bahwa diangkat tentang hati-hati dalam hal penyakit kusta. Ya, sehingga umat Israel diingatkan untuk melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh imam-imam orang Lewi. Mereka harus lakukan itu dengan setia. Musa diingatkan cerita tentang seorang yang bernama Miriam. Ketika dia mengatai Musa. Musa ini adalah hamba Tuhan, saudara-saudara. Ketika Miriam ini mengatai Musa, kalau kita baca ya dalam kebenaran firman Tuhan, Miriam ini langsung kena kusta putih seperti salju. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati kalau jamaah hamba Tuhan, saudara. Ya, hati-hati. Karena hamba Tuhan itu orang yang diurapi oleh Allah, saudara. Kalau hamba Tuhan itu bersalah, berdosa, nanti Tuhan yang sikat, saudara-saudara. Ya, sehingga hamba Tuhan itu tidak sembarang, saudara. Hamba Tuhan itu diurapi. Miriam kena kusta putih seperti salju ketika dia mengatai Musa, dan Musa ini adalah hamba Tuhan. Makanya apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, apa yang disampaikan oleh para orang-orang Lewi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, para imam, mereka harus melakukan itu dengan setia. Nimboleh melawang, saudara-saudara. Mar pada masa ini odoh dan pendeta dong tunjung-tunjung, saudara-saudara ya. Dan pendeta dong nyak tako, saudara. Malah dorang obral di medsos tuh pendeta, malah dorang permainkan dong protes-protes, saudara-saudara. Hati-hati, saudara, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada masa itu pun terjadi sekarang ini, so banyak orang yang kena kusta putih, saudara-saudara ya. Paling mulu kena kusta putih, saudara-saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, mari kita mau tahu cara bagaimana menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bagian firman Tuhan di ayat 10 sampai ayat 13 menceritakan tentang apabila meminjamkan sesuatu, jangan masuk untuk ambil barang sebagai gadaian atau jaminan, apalagi orang miskin. Oh kasihan ya. Saudara, kadang-kadang ini bab pinjam, ini baku pinjam, ini tukang bab pinjam dan kasih pinjam di dunia sekarang ini so jadi masalah, saudara-saudara ya. Apalagi masalah-masalah arisan-arisan. Oh kasihan, saudara. Dong so obral-obral di medsos, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Apabila meminjamkan sesuatu, kong itu pak orang miskin, jangan ambil sesuatu daripadanya sebagai jaminan atau gadaian. Kasihan Kang, ini artinya apa? Ternyata Tuhan berpihak kepada orang miskin, saudara-saudara. Sehingga kita pun diingatkan. Karena pada masa sekarang ini adalah orang kasih bajalang doi pak orang miskin. Oh kasihan, DP bunga sampai 40%. Oh tolong, orang miskin, saudara-saudara. Karena mau cari untung lebih, orang miskin lagi membutuhkan uang, membutuhkan dana, mungkin untuk dia hidup, untuk dia beli beras, untuk dia beli makanan, dan kita meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, saudara-saudara. 40%, 30%, 20%, oh tolong. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau kita diberkati secara berkelimpahan dalam kehidupan kita, kalau kita punya kelebihan untuk membagikan dengan orang lain, jangan kasih bunga tinggi-tinggi kasihan. Mau mati tuh orang miskin itu, saudara-saudara. Kasihan, baru dia mau ganti tuh bunga. Oh Tuhan, DP pokok dia belum dapat ganti, DP bunga sunai satu tambung. Ya, ini orang kasih pinjang lesunin tahu diri, saudara-saudara. Ini saya harus katakan Bapak Ibu Saudara, jangan peras orang miskin. Ketika mereka butuh pertolongan, ingat saudara-saudara, Tuhan berpihak kepada orang miskin. Kalau orang berkelimpahan, orang jadi berkat dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Amin. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ingatkan, jangan memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Kemudian jangan tahan upahnya karena dia butuh sebab dia miskin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada orang yang bekerja, kalau ada orang yang sudah melakukan tugas pekerjaannya, jangan tahan doe DP doi, jangan tahan DP upah, saudara-saudara. Sama yang kitab Amsal bilang, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa nih boleh tahan, mesti langsung kasih. Kalau itu memang DP hak, silakan beri, saudara-saudara. Jangan tahan. Ada orang sengaja tahan, saudara. Ya, bukan cuma tahan, curang le saudara ya. Nyandak kasih sesuai dengan apa yang dia ada kerja. Dia mulai kortin saudara-saudara ya. Dia bilang, oh seharusnya mau dapat 200.000, mar dia kortin saudara ya. Karena begini Jo dapat 150.000, mana Jo. Ya saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang curang, orang nyandak adil, itu dosa di hadapan Tuhan. Makanya saudara, firman Tuhan bilang kalau ia berseru itu menjadi dosa bagimu. Makanya saudara, ini mulai jaga tahan kebaikan. Kalau orang mampu melakukan kebaikan bagi orang lain, jangan tahan. Kalau seorang mau kasih saudara. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka pun dulu pernah jadi budak. Mereka dulu pernah menderita, pernah hidup dalam tekanan ketika mereka ada di Mesir. Sehingga mereka tidak boleh melakukan apa yang mereka alami ketika mereka jadi budak, saudara-saudara. Kalau itu pernah orang rasa, jangan orang backing pak orang lain, saudara-saudara. Ya, lakukanlah keadilan. Bahkan di ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan mengatakan, jika engkau menuai di ladangmu, kau lupa seberkas di ladang, jangan datang kembali untuk mengambil. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jika engkau memetik hasil pohon zaitun, jangan periksa ulang DP dahan-dahan. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Bahkan juga apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggur, jangan petik ulang, saudara-saudara. Kalau so habis panen, so ni boleh mau petik ulang. Sisakan, itu bagian dari orang asing, anak yatim dan janda. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan sangat memperhatikan ya para orang asing, anak yatim dan janda. Pada masa ini saudara-saudara, apakah kita sebagai gereja masih ada kepedulian kepada mereka, para janda, anak-anak yatim piatu? Apakah kita masih ada kepedulian kepada mereka, perhatian kepada mereka? Puji Tuhan kalau masih ada, saudara-saudara. Pada masa ini saudara, kadang-kadang banyak bapak-bapak ya cuma suka peduli pak janda-janda ya. Soalnya peduli pak anak yatim, janda-janda iyo. Apalagi kalau janda-janda muda, saudara-saudara.
Bahaya ini saudara-saudara. Ya, kepedulian kita jangan berubah fokus. Kepedulian kita harus tulus, harus benar-benar mengasihi mereka, sehingga kita mau menolong mereka, mau membantu mereka. Bukan menolong membantu karena ada embel-embel tertentu, mau menolong karena ada sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau sotabae, jangan lupa orang lain saudara-saudara. Kita harus ingat dari mana kita berasal. Kalau kita pernah mengalami kesulitan, pernah melalui berbagai macam tantangan, persoalan. Kalaupun kita hidup diberkati oleh Tuhan, kita telah sukses. Orang Manado bilang orang sotabae, jangan mempersulit orang lain saudara-saudara. Ya, sehingga pesan firman Tuhan di malam hari ini, kita harus melakukan keadilan. Amin saudara-saudara. Karena dunia sekarang ini mau cari keadilan so kurang tipis saudara-saudara. Ya, keadilan kadang-kadang so nyanda ada. Makanya orang gereja jangan buat curang. Karena kalau orang gereja buat curang, apa beda orang dengan orang dunia saudara-saudara. Makanya melakukan keadilan, tugas utama itu adalah orang-orang gereja, orang-orang pengikut Tuhan saudara-saudara harus melakukan keadilan dimanapun kita harus melakukan keadilan. Ya, jangan saudara-saudara karena tamang dekat, ya kita berpihak saudara-saudara. Sehingga keadilan ini sudah mulai memudar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi mari kita mau melakukan keadilan. Buang segala bentuk kecurangan. Buang saudara-saudara. Yang simpang, yang curang-curang, buang. Mari kita melakukan keadilan. Sebagai orang tua harus adil. Kepada anak yang tua, dengan anak bungsu, dengan anak tengah mesti adil, jangan curang saudara-saudara. Ya, itu kakak adik mesti adil. Dalam kehidupan berjemaat mesti adil. Kalau kolom 1 dapat, kolom 2 mesti dapat, kolom 3 dapat, kolom 4 dan seterusnya mesti adil saudara. Jangan curang. Jangan karena kolom 1, kolom 2 dekat dengan orang dalam akhirnya cuma ada orang tuh dapat, tuh lainnya dapat saudara. Ya jangan curang. Kita harus adil. Bagaimana gereja sendiri melakukan kecurangan, apa yang akan terjadi saudara? Makanya keadilan itu harus dilakukan. Yang paling utama adalah orang-orang gereja. Amin saudara. Ya, karena keadilan itu menghidupkan dan ketidakadilan itu mematikan saudara-saudara. Makanya penting hidup adil. Penting melakukan keadilan. Keadilan menghidupkan. Amin saudara. Dimanapun kita berada, mari adil. Ya, jangan curang-curang. Apalagi di dunia pekerjaan saudara, jangan curang. Amin saudara, jangan curang dalam dunia pekerjaan. Kalau kita kerja dengan baik, kita kerja dengan setia, Tuhan melihat saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, saat kita diperlakukan curang, jangan marah bos, jangan marah. Ada Tuhan yang adil yang melihat. Amin. Kalau orang buat curang kepada kita, yang penting kita tidak melakukan kecurangan. Amin. Biar orang bikin berbuat curang, orang tetap lurus. Amin saudara. Ya, semoga firman ini memberkati, firman ini menyertai kita semua. Biar kita mampu melakukan keadilan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan ini kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan keadilan. Menjadi orang-orang yang hidup adil. Agar senantiasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga, kami mampu melakukan keadilan, menegakkan keadilan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara
shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.